Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sebut Dato Ibrahim, Istana Malaka sudah dibakar Portugis. Semuanya rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang tinggal, hanya tersisa arang dan debu. Tidak juga tiang utama tempat Alauddin menorehkan janji darah. Tiang itu pun sudah menyatu dengan debu. Artinya, janji Alauddin dengan Datin Eliza tidak berlaku lagi. Bukan itu saja, ibu kota baru yang dibangun Sultan di Pulau Bintan, 2 bulan lalu di bumi hanguskan Portugis. Kini, Sultan mengungsi ke Kampar, tambah Dato Ibrahim. Itu tidak mungkin. Siapa yang bilang, Pekik Alauddin tidak percaya? Benar dik, pekan lalu, kakak bertemu Encik Kasah di pelabuhan Gampong Jawa, kata Datin Fatimah meyakinkan. Beliau dalam perjalanan menjual rempah-rempah ke Kalikut. Diceritakannya keadaan Malaka setelah direbut Portugis, sambung Datin Fatimah. Encik Kasah yang mana? Tanya Alauddin sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya. Langganan kita, kedai penjual manisan pala di pasar pelabuhan Malaka, terang Datin Fatimah. Alauddin meraung dan menangis. Pekiknya menembus dinding kamar di beranda depan. Semua penghuni keluar dari kamar, melongok ke ruang dapur. Mereka ingin tahu, apa yang sedang terjadi. Dato Ibrahim memberi isyarat agar mereka kembali ke kamar masing-masing. Kak, bagaimana nasib Eliza? Bisik Alauddin sambil merebahkan tubuhnya ke pangkuan Datin Fatimah. Rumahnya juga rata dengan tanah. Semua penghuni dibantai prajurit Portugis, jelas Datin Fatimah. Oh Eliza, desis Alauddin dengan air mata bercucuran. Datin Fatimah yang sedang mengelus rambut adik sepupunya tersadar ketika merasakan bajunya sudah dibasahi air mata. Dia pun larut dalam emosi, dipeluknya sang adik. Dia ikut menangis. Dato Ibrahim yang melihat mereka menangis, kelopak matanya pun ikut basah. Suasana hening, hanya terdengar sesenggukan 2 orang sepupuan itu. Dato benar, janji darah itu sudah batal, kata Alauddin sambil menyeka air mata dari pipinya. Saya serahkan semuanya kepada Dato Ibrahim. Apapun pilihannya, saya ikhlas, tambah Alauddin beranjak menuju kamar. Datin Fatimah pun pamit, menyusul langkah sepupunya. Tinggal Dato Ibrahim seorang diri di antara temaram cahaya lampu minyak. Dia merasa sudah memenangkan perjuangan paling berat dalam hidupnya. Perasaannya sangat lega. Puluhan karung beban yang sejak sore menggayuti pundaknya, seolah-olah malam itu lepas semua. Kini, pundaknya serasa seringan kapas, nyeri lambung pulih seketika. Dia pun kembali bisa tersenyum dan tidur nyenyak. Alauddin sudah setuju. Lapor Dato Ibrahim esok paginya ketika membesuk orang kaya Sri Maharaja yang tergolek lemah di atas Dipan Jati. Apa? Alhamdulillah ya Rab, seru orang kaya Sri Maharaja sambil bangkit dari Dipan Jati buatan India itu. Sekonyong-konyong, penyakitnya sembuh seketika. Rona wajah kembali bercahaya. Orang kaya Sri Maharaja si periang, pagi itu sudah kembali ke wujud aslinya. Dia meminta sang istri menyediakan sarapan pagi. Orang kaya Sri Maharaja menjamu Dato Ibrahim sarapan pagi dengan menu istimewa. Menunya, ada nasi lemak, tumis tongkol, telur asin, dan sayur tumis pakai terasi. Kedua tokoh itu makan dengan lahap setelah kemarin isi perutnya terkuras habis. Makan pagi itu seperti balas dendam, menyantap habis semua hidangan yang tersaji.